Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Maba'ad Baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ya pengkajian kitab Syarhul Aqidatil Wasyithiyah di Imam Ibn Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al Fauzan ya. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pada halaman yang ke-20. Langsung saja ya kita coba bacakan matan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma rusuluhu shadiquna masduqun bi khilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun. Kemudian Rasul-Rasul Allah itu adalah orang-orang yang mengabarkan kebenaran. Masduqun juga yang dikabarkan kebenaran ya, yang diberitakan kebenaran kepada mereka. Bi khilafil ladzina, yaitu dengan menyelisih orang-orang yang mengatakan atas Allah ma la ya'lamun, apa-apa yang mereka tidak mengetahuinya ya. Jadi para rasul itu adalah orang yang mengabarkan kebenaran dan dikabarkan kebenarannya dari sisi Allah. Seperti itu ya matannya. Kemudian kita baca syarahnya dari Syekh Shalih Al Fauzan ya. Syarhu. Qala Syekh, "Tsumma rusuluhu shadiquna masduqun." Ya. Kemudian lafaz ini ya, tsumma rusul, dan kemudian Rasulullah itu adalah orang-orang yang mengabarkan kebenaran dan dikabarkan kebenaran ya. Hadza 'atfun 'ala qawlihi fa innahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi ila akhirih ya. Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan bahwa ini adalah sambungannya. Lafaz ini adalah sambungan terhadap ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah pada halaman sebelumnya, yaitu yang berbunyi fa innahu a'lamu, karena sungguhnya Allah itu lebih mengetahui terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap yang selainnya, sampai akhir ucapan beliau ya. Dan kemudian Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan lafaz as-sidqu ya. As-sidqu yaitu maknanya adalah mutabaqatul khabari lil waqi, yaitu kesesuaiannya informasi terhadap fakta atau kenyataan sebenarnya ya, seperti itu. Ai shadiquna, yaitu para rasul itu adalah orang-orang yang mengabarkan kebenaran fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala, yaitu terhadap apa-apa yang mereka mengabarkannya dari Allah Ta'ala ya, seperti itu. Kemudian lafaz masduqun artinya yang dikabarkan kebenaran ya, mereka juga dikabarkan kebenaran. Ai fima ya'tihim minal wahyi biwasitatil malaika, yaitu mereka dikabarkan kebenaran pada apa-apa yang wahyu mendatangi mereka ya, dengan perantara malaikat, seperti itu. Kemudian li'annahu min 'indillah, karena sesungguhnya wahyu itu adalah dari sisi Allah ya. Fahum la yantiquna 'anil hawa, sehingga para rasul itu tidaklah berucap ya dari hawa nafsunya, seperti itu ya. Wa hadza tawthiqun, dan ini adalah sokongan ya atau dukungan lisanadir rusuli alaihim salatu wassalam, untuk menguatkan para rasul, semoga atas mereka salawat dan salam ya, seperti itu. Yaitu kalimat ini, kalimat yang Syekhul Islam Ibn Taimiyah bawakan itu adalah untuk menguatkan ya, di sini adalah menguatkan keyakinan ya, untuk kita meyakini para rasul itu adalah orang-orang yang shadiquna masduqun, seperti itu, orang-orang yang mengabarkan kebenaran dan dikabarkan kebenaran. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, faqad qila lahumul haqqu wa ballaghu ya, sungguh ya, al-haq itu kebenaran itu telah dikatakan kepada mereka, wa ballaghuhu lil khalqi, dan mereka telah menyampaikannya kepada para makhluk ya. Fayajibu qabulu ma wasafu Allah bihi, sehingga wajiblah menerima apa-apa yang dengan itu para rasul menyifatkan Allah ya, mensifati Allah, seperti itu. Fahum bi khilafil ladzina yaquluna 'alaihi ma la ya'lamun, sehingga para rasul itu adalah menyelisihi orang-orang yang mengatakan atas Allah apa-apa yang tidak mereka ketahui.
Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan makna dari matan ini, yaitu ai bi khilafil ladzina yaquluna 'ala Allahi bila ilmin, ya, yaitu dengan menyelisih orang-orang yang mengatakan mengatasnamakan Allah, ya, dengan tanpa ilmu, mengatasnamakan Allah dengan tanpa ilmu, fi syar'ihi, di dalam syariatnya Allah, wa dinihi, dan juga di dalam agamanya Allah, wa fi asma'ihi wa sifatihi, dan juga di dalam nama-namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Mereka mengatasnamakan Allah tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu, seperti itu. Tapi bal bimujarridin fununihim, tetapi mereka itu mengatasnama atau mengatakan atas Allah itu dengan menyendirikan persangkaan-persangkaan mereka, ya, wa takhayyulatihim, dan juga dengan menyendirikan imajinasi-imajinasi mereka, seperti itu. Mereka berkata atas nama Allah hanya dengan persangkaan-persangkaan mereka saja, dan juga hanya dengan imajinasi-imajinasi mereka saja, ya, seperti itu. Au bima yattalaqaunahu 'anis syayatin, au bima yattalaqaunahu 'anis syayatin, ya, atau dengan apa-apa yang mereka mendapatinya dari setan-setan. Siapa, ya, orang yang mendapati dari setan-setan? Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan, kal mutanabbiin, ya, seperti orang-orang peramal al-kadzabah, ya, kal mutanabbiina al-kadzabati wal mubtadi'ati wa zanadiqati, ya, wasaharati wal kuhani wal munajjimin, seperti para peramal yang bohong, yang pembohong, ya, juga para ahli bid'ah, dan juga orang-orang jindik yang tidak percaya agama, ya, dan juga para penyihir, wal kuhan, dan para dukun-dukun, wal munajjimin, dan juga orang-orang yang menghitung-hitung bintang, ya, untuk peruntungan. Dan yang terakhir, wa ulama isu, ya, dan ulamanya kesesatan, ya, ulamanya keburukan. Mereka itulah yang mendapatkan sesuatu dari para setan-setan, seperti itu. Kemudian ini didasarkan kepada firman Allah Ta'ala, ya. Syekh Shalih Al Fauzan menjelaskan, ya, dalilnya, kama qala ta'ala fil ayati min surati asy-syu'ara, ya, seperti firman Allah Ta'ala di dalam ayat 221 sampai 223 dari surat asy-syu'ara, yaitu yang berbunyi, ya, hal unabbiukum ala man tanazzalul syayatin, ya, hal unabbiukum ala man tanazzalus syayatin, inginkah kalian aku mengabarkan kepada kalian kepada siapakah para setan-setan itu turun, ya. Tanazzalu ala kulli affakin athim, mereka itu turun kepada setiap orang-orang yang suka berbohong, ya, yang melakukan sihir, ya. Apabila kita baca tafsir Jalalain atau tafsir Syekh As-Sa'di, ya, kita akan mendapati bahwa affakin ini adalah orang-orang yang kadzabin, ya, orang-orang yang suka berbohong, yang memang pekerjaannya suka berbohong, dan juga yang athim, yang melaksanakan atau yang melakukan sihir, ya. Para setan-setan itu turun kepada setiap orang-orang yang suka berbohong, yang melakukan sihir, seperti itu, ya. Itu sejalan, ya, tafsir Jalalain dengan tafsir Syekh As-Sa'di, sejalan, ya, di dalam menafsirkan ayat ini. Kemudian yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun, ya. Para setan-setan itu mencuri kabar-kabar langit, ya. Sam'a ini ditafsirkan sebagai kabar-kabar langit, ya, oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ya. Wa aktsaruhum kadzibun, sementara kebanyakannya dari para setan-setan itu adalah pembohong, seperti itu, ya. Jadi mereka mencuri kabar-kabar langit, dari 101 kabar, satu yang benar, 100-nya yang dusta, ya, seperti itu, ya. Kalau kita baca tafsir As-Sa'di dijelaskan seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, wa qala ta'ala fil ayati min suratil Al-Baqarah, ya, dan Allah Ta'ala berfirman juga dari fil ayati tasi'ah, ya, tasi'ah wasab'ina, ya, yang ke-79 dari surat Al-Baqarah, yaitu yang berbunyi, fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim, kemudian celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian tsumma yaquluna hadza min 'indillah, kemudian mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah, ya, ini adalah dari sisi Allah. Al-ayah.
Maksudnya di sini mereka melakukan kebohongan ya. Mereka menuliskan kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengklaim bahwa ini adalah dari sisi Allah. Jadi mereka adalah orang-orang pembohong seperti itu. Itu termasuk dari ulama isu ya, yang dicontohkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Orang-orang tersebut yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka itu ulama su ya, ulamanya keburukan, ulamanya kesesatan, seperti itu. Seperti rahib-rahib Yahudi yang mengatakan ini adalah dari sisi Allah, padahal mereka menuliskan kitab tersebut dengan tangan mereka ya, seperti itu. Juga dengan tangan-tangan mereka, hal yang ditulis adalah sebuah kedustaan ya. Itu yang dimaksudkan ulama isu oleh Syekh Shalih Al Fauzan. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan melanjutkan, fa idza kana Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila bahwa Allah itu adalah a'lama bi nafsihi ya, lebih mengetahui terhadap dirinya sendiri, wa bi ghairihi, dan juga lebih mengetahui kepada yang selainnya, wa kana asdaqu qaulan, dan Allah juga adalah yang paling benarnya ya secara ucapan, wa ahsana haditsan, yang Allah juga yang paling baiknya secara perkataan atau penceritaan ya, min khalqihi, dari makhluk ciptaannya. Yaitu faktor pertama. Bahkan rusuluhu, dan juga ketika para rasul Allah itu alaihim salatu wassalam, semoga salawat dan salam atas mereka ya, ketika para rasul tersebut adalah shadiqina, adalah orang-orang yang mengabarkan kebenaran, fi kulli ma yukhbiruna bihi anhu ya, pada setiap apa-apa yang mereka mengabarkannya dari Allah, mereka adalah orang-orang yang mengabarkan kebenaran. Itu faktor kedua ya, para rasul. Kemudian wal wasitatu bainahum wa bainallah, dan perantara di antara mereka ya dengan Allah, di antara para rasul dengan Allah, allati ta'tihim bil wahyi, yang perantara tersebut mendatangkan ya, atau membawakan wahyu ya kepada para rasul, min 'indihi, dari sisi Allah. Perantara tersut adalah wasitatun shadiqatun, adalah perantara yang mengabarkan kebenaran juga ya, mim malaikatihi, dari kalangan malaikatnya Allah al-kirami, yang mulia, seperti itu. Itu faktor ketiga. Kemudian maka wajib ta'awilu idzan, dengan demikian wajiblah berpegang teguh ya, seperti itu. Berpegang teguh kepada apa? Ala ma qalahu Allahu wa rusuluhu, berpegang teguh kepada apa-apa yang Allah mengatakannya dan para rasul Allah mengatakannya, seperti itu. La siyama fi babil asma'i was sifati, tidak terkecuali di dalam bab al asma, nama-nama dan sifat-sifat ya, nafian wa itsbatan, dengan cara menolak dan juga dengan cara menetapkannya. Selain itu, selain wajib berpegang, warafbu ma qalahul mubtadi'atu wadbulalu, dan juga wajib juga ya menolak apa-apa yang ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat itu mengatakannya. Kita wajib menolak apa-apa yang dikatakan oleh ahli bid'ah dan orang-orang sesat ya. Mimma yadda'i al-majaza, dari kalangan orang-orang yang mengklaim bahwa majaz fil asma'i was sifati, itu ada di dalam nama-nama ya, dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wayan fiha, sehingga mereka menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut, bisyatta wasailin nafi, dengan berbagai macam metode-metode penolakan ya, seperti itu. Mu'ribina amma ja'at bihir rusulu, yaitu dengan cara menyelisihi apa-apa yang para rasul membawa itu ya. Mereka itu menafikan atau menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah itu dengan cara itu ya, menyelisihi apa-apa yang para rasul membawanya, seperti itu ya. Juga ada mu'tamidina, juga dengan cara bersandar kepada ala ahwaihim, kepada hawa-hawa nafsu mereka. Mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah itu dengan bersandar kepada itu ya, kepada hawa nafsu mereka. Au muqallidina, atau dengan cara mereka mengikuti atau bertaklid ya,
au muqallidina lima la yasluhu lil qudwati. Mereka mengikuti atau bertaklid kepada orang yang tidak baik ya, untuk dijadikan qudwah, suri tauladan, minad bulali, dari kalangan orang-orang sesat, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walihada qala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan karena ini Allah Ta'ala berfirman, Maha suci Tuhanmu, Rabbil Izzati, Tuhannya kekuatannya, Tuhannya keagungan, amma yasifun, Maha suci ia dari apa-apa yang mereka sifatkannya, wassalamun alal mursalin, dan keselamatan atau penghormatan itu atas kepada para rasul ya, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji itu milik Allah Rabbil alamin, pengawas, perawat, penjaga seluruh alam ya, seperti itu. Pencipta, pengawas, penjaga seluruh alam. Al-Quran surat As-Saffat ayat 180 dan 100 sampai 182. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lirrusuli. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu mensucikan dirinya sendiri dari apa-apa yang orang-orang yang menyelisihi para rasul mensifatkan Allah dengan itu ya. Wasallama 'alal mursalin. Kemudian Allah menyampaikan salam ya kepada para rasul, disalamati maqaluhu minan naqsi wal aibi, karena selamatnya apa-apa yang para rasul tersebut katakan dari kekurangan dan juga dari aib ya, dari celah ya, kecelaan, seperti itu. Asyarhu, kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan menjelaskan al-mufradatu, menjelaskan kosakata yang ada di matan ya. Walihada, ini adalah lafaz yang ini. Qala Syekh, ta'lilun lima sabaqa min kaunil kalamillahi wa kalami rusulihi asdaqa wa ahsana ya. Walihada ini adalah sebuah alasan kepada apa-apa yang telah lewat dari keadaan ucapannya Allah dan ucapannya para rasul Allah, itu adalah yang paling benarnya dan yang paling baiknya ya, seperti itu. Karena alasannya itu ya, karena keadaan ucapan Allah dan ucapan Rasul itu adalah yang paling benar dan yang paling baiknya di sini, maka Allah Ta'ala berfirman, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, dan selanjutnya ya, seterusnya, seperti itu maksudnya. Kemudian subhana ismu masdarin ya, di sini subhana itu adalah isim masdar minat tasbih wa huwa tangzihi. Ismu masdarin minat tasbih wa huwa tangzihu, seperti itu ya. Ini adalah isi masdar ya dari tasbih, dari masdar yang tasbih itu ya, berarti fi'ilnya adalah sabbaha ya, sabbaha yang memiliki pengertian at-tangzih, yaitu pensucian ya, pensucian. Sabbaha yusabbihu tasbihan ya. Kalau kita tasrif, sabbaha yusabbihu tasbihan, itu sama ya, subhana ini juga adalah bentuk masdarnya ya, seperti itu. Tapi di sini istilahnya adalah isim masdar yang bermakna sama dengan pensucian, maha suci Allah. Subhana rabbika. Kemudian Syekh Shalal Al-Fauzan menjelaskan rabbika ya, subhana rabbika, ar-rabbu di sini maknanya adalah huwal malikus sayyidul murabbi li khalqihi bi ni'amihi. Ar-rabbu itu maknanya adalah raja, pemimpin yang merawat, yang menjaga, yang memelihara, yang menciptakannya, juga li khalqihi, yang menjaga para ciptaannya dengan nikmat-nikmatnya Allah ya, dengan memberikan nikmat-nikmatnya Allah merawat, menjaga ya para makhluknya, seperti itu. Kemudian al-izzati al-quwwati wal ghalabati wal mana'ati ya. Al-izzah ini keagungan ya. Di sini juga maksudnya quwwah ya, kekuatan, dan juga pelingkupan ya, dan juga kemenangan, seperti itu. Wa idhafatur rabbi ilal izzati, dan penyematan Rabb kepada lafaz izzah ya, min idhafatil mausufi ila sifah. Ini ada termasuk pada bab
pada bab penyematan al-mausuf yang disifati kepada sifatnya ya, kepada sifatnya. Al-mausufnya adalah Rabbi, sifatnya adalah Ijjah. Al-Irjah ini menjadi sifat ya. Rabbil Ijjati, yaitu bisa juga diartikan Tuhannya kekuatan atau Tuhannya keagungan, bisa juga diartikan menjadi Tuhan yang agung, seperti itu ya. Karena babnya pengidofahannya adalah pengidofahan al-mausuf ila sifah, seperti itu ya. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, yasifuna ay yasifuhu bihil mukhallifuna, yaitu orang-orang yang menyelisihi Rasul ya, al-mukhallifuna lirrusuli yasifuhu bihi, orang-orang yang menyelisihi para Rasul itu mensifatkan Allah dengan itu, mimma la yaliqu bijalali, yaitu menyifatkan dengan apa-apa yang tidak sesuai dengan keagungannya Allah, seperti itu. Di sini kan ada domir yasifuna yang mereka sifatkan, merekanya itu adalah maknanya adalah orang-orang yang menyelisihi para Rasul ya, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wasalamun, menjelaskan lafaz wasalamun ya. Qila huwa minas salami bimakna tahiyyati. Di sini dikatakan bahwa ini adalah salam ya, keselamatan, kesejahteraan dengan makna ya, tahiyyati, yaitu penghormatan ya, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqila, dan dikatakan juga minas salamati minal makarihi, itu termasuk keselamatan dari hal-hal yang dibenci ya, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan alal mursalina, kepada para rasul ya. Di sini Syekh menjelaskan alladzina arsalahumullahu ila khalqihi, yaitu mereka orang-orang yang Allah telah mengirim mereka kepada makhluknya ya. Wabalaghu risalati rabbihim, dan juga mereka telah menyampaikan risalah Tuhan mereka. Kemudian lafaz mursalina itu adalah jam'u mursalin ya, jamak dari mursalin, seorang yang diutus, yang telah diutus. Dia dijamak dengan termasuk dengan jamak mudzakkar salim ya, yaitu ditambahkan ya dengan huruf nun dalam keadaan majrur dan keadaan nasab ya, sehingga di sini ditambahkannya dan nun menjadi alal mursalina. Ini adalah bentuk jamak mursalin ya, dari bentuk jamak dari yang tunggalnya itu berbentuk mursalin atau mursalan ya. Yang kalau dalam bentuk tunggal dalam keadaan rafa mursalun, dalam keadaan nasabnya mursalan, dan dalam keadaan jarnya atau majrurnya mursalin ya, seperti itu. Wa taqaddama ta'arifuhu, dan telah lewat ya penjelasan dari rasul-rasul, nabi, para rasul di halaman sebelumnya ya dari kitab ini. Maka Syekh melanjutkan kepada penjelasan Rabbil Alamin, itu Tuhannya seluruh alam ya. Alamin ini yang dijelaskannya yaitu jam'u alamun, jam'u alamin ya, itu adalah alamin ini adalah bentuk jamak dari alam ya. Sementara alam itu maknanya adalah wa huwa kullu man siwallahi. Alam itu adalah setiap apa-apa ya, atau setiap siapa-siapa, atau setiap apa-apa yang selain Allah, itu disebutnya alam ya, seperti itu. Kemudian Syekh menjelaskan al-makna ijmali dari matan yang ada di atas adalah qad bayyanahu Syaikhu rahimahullahu biqaulihi. Sungguh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menjelaskannya ya, makna globalnya, makna umumnya dengan ucapan beliau, yakni fasabbaha nafsahu, kemudian Allah mensucikan dirinya sendiri ila akhirih. Jadi maknanya adalah makna globalnya atau makna umumnya adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya sendiri dari apa-apa yang orang-orang yang menyelisih para rasul itu mensifatkan Allah dengan itu. Itulah makna umumnya dari, atau makna globalnya dari matan yang di atas ya. Kemudian Syekh menjelaskan apa-apa yang bisa diambil dari ayat tersebut ya. Ma yustafadu minal ayat, apa-apa yang bisa diambil manfaatnya dari ayat-ayat di atas ya, yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang pertama, tanzihullahi subhanahu amma yasifuhu bihil dhalalu wajjuhalu, yakni adalah mensucikan Allah ya Subhanahu wa ta'ala dari apa-apa yang
orang-orang sesat dan orang-orang bodoh mensifatkan Allah dengan itu. Mimma la yaliqu bijalali, yaitu dengan sifat-sifat yang termasuk tidak sesuai dengan atau tidak pantas dengan keagungan Allah ya, seperti itu. Kemudian yang bisa diambil manfaatnya dari ayat di atas juga adalah sidqur rusuli wa wujubu qabulu ma ja'u bihi wa ma akhbaru bihi anillahi ta. Ya seperti itu ya. Itu benarnya para rasul ya. Apa yang bisa diambil informasinya adalah kebenarannya para rasul dan wajibnya menerima apa-apa yang mereka bawa ya, dan menerima apa-apa yang mereka mengabarkannya dari Allah, seperti itu. Kemudian apa yang bisa diambil dari ayat yang di atas adalah masyru'iyatus salam, yaitu disyariatkannya ucapan salam ala rusuli alaihim salatu wassalam, kepada para rasul ya, semoga salawat dan salam atas mereka, wa ihtiramihim, dan juga disyariatkannya untuk memuliakan mereka ya. Kemudian selanjutnya yang nomor 4 adalah apa yang bisa diambil dari ayat di atas, raddu kulli ma yukhalifu ma ja'at bihi rusulu, itu menolak apa-apa ya, menolak setiap apa-apa yang menyelisihi apa-apa yang telah dibawa para rasul ya, seperti itu. La siyama ma yata'allaqu ya, tidak terkecuali adalah ma yata'allaqu bi asma'illahi wa sifatihi, tidak terkecuali apa-apa yang terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya Allah, seperti itu ya. Jadi harus ditolak apabila menyelisihi apa-apa yang para rasul bawa. Kemudian yang kelima, masyru'iyatut tsana'i 'ala Allahi wa syukrihi ya, disyariatkannya memuji kepada Allah dan bersyukur kepadanya ya, ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya Allah ya, bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah, allati min ajalliha, yang paling yang termasuk yang paling pentingnya adalah ni'matut tauhid ya, yaitu nikmatnya tauhid dalam asma wa sifat ya. Di situ termasuk ya, tauhid itu ada tauhid peribadatan, ada tauhid mengenai asma wa sifat, ada juga tauhid mengenai kerububiyahan, yaitu Allah sebagai pencipta, penjaga, pemelihara seluruh alam ya, seperti itu. Cuman yang ditekankan di sini adalah ni'matut tauhid di dalam al asma wa sifat ya, karena kitab ini, kitab Aqidah Wasithiyah ini adalah kitab yang menjelaskan mengenai posisinya ahlu sunnah wal jamaah di dalam menerima kabar-kabar dan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, maupun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, metode-metode yang mereka gunakan dalam beriman ya kepada sifat-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala, seperti itu. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini saya coba sekian ya, semoga bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.